Wireless. Suaranya kurang. Duinya suaranya belum masuk, Wi. Bentar. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak dan Ibu. Salam, selamat siang. Warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu ya, tadi terkait dengan penjelasan Pak Peri tentang postes ya. Jadi nanti itu untuk postes ya, saya perlu menghubungi ketua kelas dan ketua kelompok masing-masing terkait nanti dengan postes ya. Biar bagus-bagus. Jadi kita pihak ketua kelompoknya masing-masing nanti ya, gitu ya. Nanti melalui Pak Asep Baban, ya Pak Asep ya, terkait dengan postes. Nanti kan postes di sesi ke-6. Kita kan sekarang udah sesi ke-4, mentoring kedua ya. Yang sesi ke-5, pas sesi ke-6 awal, ada yang perlu kita bicarakan tentang postes ya, dengan Pak Asep Baban ya. Tuh. Nah, lalu berikutnya, terkait dengan sesi 4 ya, tuh Bapak Ibu. Kemarin tuh kita sudah sampai ke if else ya. Nah sekarang kita lanjut langsung materi aja ya. Atau ada yang ingin tanyakan dulu nggak? Silakan sebelum masuk materi. Ada yang ingin tanyakan? Nggak ada? Nah kalau nggak ada, langsung kita masuk materi ya. Kita lanjutkan karena masih lumayan banyak materinya ya. Jadi Bapak Ibu, terkait dengan ini, terkait dengan apa namanya? Sesi 4 kemarin itu sudah sampai ke if else ya. Jadi sekarang kita lanjut ke yang berikutnya ya. Nah, Bapak Ibu tolong di login dulu ke LMS, jangan lupa absen ya, klik daftar hadir ya. Karena kadang saya juga suka lupa. Nah, lihat ke LMS ya. Udah kelihatan LMS-nya? Nah, ya. Jadi Bapak Ibu, kita di sesi 4 ini ada instruksi pemilihan, instruksi pengulangan. Yang pemilihan udah kemarin sampai if else, tinggal yang switch case ya, sama instruksi pengulangan. Bentar ya. Nah, lalu di lembar kerja nanti ada yang mau ditambahkan, mau kami tambahkan, nanti kita upload ya. Nah, sekarang kita lihat dulu ke instruksi pemilihan yang switch case ya. Nah, yang di sini ini Bapak Ibu jangan lupa untuk klik ya. Ini dijalankan. Nah, kalau sudah dibuka jangan lupa untuk checklist tandanya. Checklist di sini di checklist yang udah supaya terekam ya persentasenya berapa-berapanya yang udah. Nah, untuk lebih lengkapnya PowerPoint-nya itu ada di bahan bacaan ya. Jadi Bapak Ibu, ini saya buka yang di PowerPoint saja karena lebih lengkap ya. Kalau yang di LMS itu kurang lengkap ya. Udah kelihatan PowerPoint-nya? Sudah? Nah ya. Ya. Sekarang kita masuk ke switch case ya. Di switch case ini bedanya dengan si if else ya. Kalau if else ya, kalau misalkan pakai if else, maka Bapak Ibu perbedaannya adalah ini bisa menggunakan operator perbandingan. Contoh, NA kurang dari sama dengan 80 ya, kan itu operator perbandingan. Atau seperti ini, angka sama dengan 1, itu kan operator perbandingan. Nah itu kalau if else. Tapi kalau di switch case ya, kalau dia di switch case ini maka nggak bisa pakai operator perbandingan, dia cuman bisa pakai integer atau string. Jadi seperti ini contohnya, case 1, case 2 kayak gitu ya, atau case A, case B, case C gitu ya, atau case luas, case keliling dan seterusnya begitu. Nah, itu bedanya. Jadi kapan kita harus pakai if, kapan kita harus pakai switch case. Dilihat dari kekhasan masing-masing. Kalau switch case dia cuma bisa integer sama string. Nah, Bapak Abi Habibie ada yang ditanyakan? Kalau mau ada yang mau ditanyakan langsung via suara aja, dinyalakan mic-nya ya. Langsung aja kalau ada yang ditanyakan. Nah,
untuk sweet case seperti ini ya. Sekarang kita lihat prakteknya ya untuk sweet case. Bapak Ibu lihat LK-nya. LK-nya udah kelihatan belum? Nah, ini LK-nya kelihatan. Jadi ya Bapak Ibu, LK ini ada contoh yang sweet case baik CLI maupun yang apa namanya? GUI ya. Nah, kita coba dulu yang GUI ya, baru setelah itu kita coba yang CLI ya. Nah, yang GUI ini nanti ada pakai komponen tambahan baru soalnya ya. Nah, kita lihat dulu yang sweet case. Kita sudah kemarin. Nah, ini udah. Sekarang kita masuk sweet case. Sweet case. Nah, ini ya. Nah, kalau yang ini yang pakai CLI ya, ini menghitung luas dan keliling persegi panjang, nanti ada masuk panjangnya berapa, lebarnya berapa, pilih mana yang dihitung, luas apa keliling, masukin satu, kamu luasnya berapa. Nah, ini kalau CLI begini tampilannya, yang namanya CLI ya, begitulah adanya teks ya. Jadi sekarang kita balik, kita praktekkan dulu yang GUI ya. Nah, ini kalau pakai GUI kita tinggal bikin J internal frame desain seperti ini ya. Pak Bambang ada yang ditanyakan? Raise hand. Ya, Bu Dwi mohon izin bertanya, Bu. Iya, silakan. Di bahan bacaan itu di halaman ke-11 itu kan materinya yang switch case, Bu ya. Iya. Nah, di contoh program itu dia disuruh buat yang angka tuh hurufnya tapi yang pakai range gitu, Bu. Itu apa enggak salah kah, Bu, anunya, atau memang disuruh pakai if aja? Di bahan bacaan. Yes. Nanti saya jelasin. Yang itu nanti kita bahas. Tugas itu yang LK yang ini Pak, yang di LK ya. Ini kan tugas ini. Yang Bapak tanyakan itu kan tugas yang ini, ya kan? Ya kan? Bu, mohon izin, Bu. Masih di file yang bahan bacaan. Nah, di bahan bacaan itu yang di bahan bacaan itu kan halaman 11. Bentar Pak, nggak kedengeran. Di bahan bacaan, Bu, di bahan bacaan halaman 11. Ya, halaman 11. Ya. Itu kan ya itu, Bu, tadi, Bu. Iya, itu kan yang buatlah angka tuh huruf itu kan? Iya, Bu. Bentuk sweet case, ya kan? Aturan konversi nilai angka menjadi huruf, begitu kan, dan seterusnya kan? Ya. Iya, Bu. Nah, itu kan menjadi soal di lembar kerja yang nomor 3, ya kan Pak? Iya, Bu. Ya kan, sama aja. Jadi kalau saya buka lembar kerja yang ini kan sama itu soalnya. Ya? Iya, Bu. Nah, ini nanti saya jelaskan gimana cara bikinnya. Ini memang harus pakai sweet case. Analisisnya di sini. Gitu ya. Jadi pakai sweet case-nya gimana nih? Gitu. Karena ini diminta pakai sweet case bukan pakai if. Itu yang bingung, Bu. Ya, nanti dijelaskan ya. Bentar. Ya, kita pelan-pelan dulu ya. Ibu. Nanti kita masuk ke saya balik lagi ke yang ya, mobilnya tolong dimatikan. Kedengaran apa enggak? Bingung. Mobil nasaha. Tolong dimatikan dulu mobilnya. Nah, saya balik lagi ke sini ya. Kalau kita pakai CLI, maka hasilnya akan begini. Kita mau coba menghitung luas dan keliling persegi panjang, tapi pakai CLI ya. Nah, luas keliling. Ini masukin pilihan 1, maka muncul luas. Ini kalau CLI beginilah adanya tampilannya ya. Tapi kita coba bikin pakai GUI dulu ya. Nanti setelah itu baru CLI. Kita pakai GUI dulu. Nah, pakai GUI Bapak Ibu kita desain seperti ini ya. Kita buka program sudah ada aja ya. Apa namanya?
program menu yang kemarin yang sudah ada ya. Akan di sini kita bikin ya. Nah, ini ya. Kita bikin. Hah? Belum muncul? Belum muncul? Oh, bentar ya. Bentar, saya share dulu. Sudah kelihatan netbinnya? Oke. Ya. Nah, kita mau bikin di yang lanjutan kemarin aja ya, Bapak Ibu. Kita bikin di lanjutan yang kemarin ya. Nah, jadi kita buat dulu formnya ya. Kita buat di sini proc menu new J internal frame form. Nah, tuh. Kita kasih nama bebas aja, misalkan form public ya. Apa nih? Sweet cache ya. Form cache. Form cache 1 lah gitu ya. Nah, udah kita kasih nama. Ini tetap internal J frame form ya, karena kita mau masuk di menunya ya. Udah begini. Oke, itu propertiesnya seperti biasa ya. Closable checklist, inconceivable checklist ini untuk memunculkan yang ini nih. Ya, maximizable checklist supaya muncul, resizable supaya bisa di-resize di tambah-tambah begitu ya, resizable ya. Nah, lalu kita desain seperti di LK. Nih, masukkan panjang, masukkan lebar, nanti ini pakai combo box nih, yang ini ya. Nah, kita coba dulu ya. Nih, masukkan panjang. Ini judulnya silakan dibikin sendiri. Input panjang. Ya. Terus ini kelihatan nggak tulisannya? Input lebar ya. Nah, begitu kita pakaiin text field. Field ya. Sama text field lagi. Nah, setelah itu kita masukin apa lagi sesuai dengan ini combo box sama label ya. Masukkan pilihan. Masukkan pilihan 01, 02. Enggak lagi ya, combo box ya. Nah, ini nanti kita atur combo box-nya, baru setelah itu label. Nanti muncul berapa hasilnya ya, coding atau luasnya. Oke. Nah, setelah itu kita atur dulu ini, edit text, delete. Sama ini juga text, delete ya. Nah, terus kita ganti variabelnya. Ini dibiasain aja ganti variabel, nama variabelnya supaya gampang manggilnya ya. Begitu di coding. Kalau J text field 1, J text field 2 kan repot. Kalau lupa text lebar, text panjang ya. Nah, kalau udah begini, ini namanya combo box nih. Tambah lagi user interface-nya baru kan? Kita klik properties. Nah, di sini ada yang namanya model. Jadi isinya si combo box itu ada di model, ya. Nah, ini yang harus sama persis. Bapak Ibu, ini bisa kita misalkan ini luas. Jadi kalau di sininya luas mau pakai L besar, dan nanti di codingnya harus sama persis karena yang dilihat adalah dia sebagai string, ya. Ini luas keliling. Kita mau ngitung luas sama keliling kan? Kalau udah di oke. Nah, itu caranya mengatur properties combo box, ya. Kalau sudah, kita kasih nama aja variabelnya si kombonya supaya nggak susah. Kita kasih nama aja misalnya combo gitu ya. Oke, terserah namanya, terserah Bapak Ibu. Nah, dia label 4, ini biar nggak hilang, kita kasih aja ini hasil, ya. Gitu. Nah, yang
ini kita change aja biar gampang, misalkan cetak ya. Nah, udah selesai desain formnya ya, desain formnya selesai ya, lalu propertiesnya juga sudah selesai diatur, baru kita coding ya. Nah, si codingnya ini adalah di combo-nya, karena nanti yang mau dipilih combo, bukan dari button ya. Nanti muncul luas sama keliling. Nah, ini yang mau kita atur ya. Berarti di sini kita klik kanan, event action perform ya. Nah, maka dia masuk ke action perform ya. Nah, seperti biasa, kita bikin dulu deklarasi apa? Variabel ya. Variabel apa saja yang dibutuhkan. Ini jadikan komentar. Komentar pakai ini. Nanti ada tuh di soal. Bagaimana cara memberi komentar di Java ya. Deklarasi variabel. Apa saja yang kita butuhkan itu adalah panjang, lebar, luas, keliling ya. Nanti kita pakai double aja ya. Kalau mau boleh silakan ya. Panjang, lebar, luas, sama keliling ya. Nah, yang perlu diingat bahwa ketika ini sudah dideklarasikan sebagai double, bahwa segala sesuatu yang masuk text field, segala sesuatu yang masuk label itu akan menjadi string. Maka kita butuh yang namanya apa? Konversi tipe data. Langkah selanjutnya kita lakukan konversi tipe data. Ya. Nah. Ya. Oh ya, satu lagi. Kita ngambil dulu ininya. Sebelum konversi kita ambil dulu pilihan kombonya ya. Mengambil pilihan dari combo box ya. Kasih aja ini komentar biar apa keingetan gitu ya. Nah, kita butuh variabel. Ini adalah misalkan string pilih. Ya. Nah, berarti ini pilihan sama dengan karena dia combo harus begini. String, ya, tadi nama kombonya apa? Combo. Kalau dibuka ini. Combo select get selected item. Ya, mana nih? Ini begini. Combo get. Oh. Baru munculnya dia. Item ya. Nah, ini ya. Ambil dari combo. Jadi karena segala sesuatu yang ada di combo, di text field itu string, maka kita pakai string begini. Yang diambil adalah item yang dipilih, makanya get selected item. Beda dengan kalau text field kan get text ya. Ini adalah get selected item. Lalu berikutnya baru kita lakukan konversi tipe data ya. Panjang sama dengan double double di apa? Tadi namanya xt panjang titik get text ya. Nah, lebar pun demikian sama ya, biar cepat kita copy aja ini. Ganti aja jadi cepat kodenya. Lebar, ini teksnya lebar ya. Ya. Nah, udah. Itulah konversi tipe datanya. Kenapa dikonversi tadi? Karena segala sesuatu yang ada di text field, di combo itu adalah string. Ketika dia tipe datanya double, harus kita lakukan konversi dulu, baru dia supaya bisa dianggap sebagai angka atau numerik. Karena dia mau dihitung. Ya. Nah, kalau udah konversi,
Konversinya di dalam ya, sorry. Saya. Konversinya di dalam aja Bapak Ibu, di dalam sweet cash-nya ya. Nah, baru kita lakukan sweet cash ya. Saya gini aja. Kita lakukan sweet cash-nya. Ya. Switch. Ya, switch-nya apa? Yang switch-nya itu adalah pilihan. Ya. Nah, apa yang di switch-nya? Ini adalah pilihannya. Masuknya ke situ. Masuk ke sini. Ya. Nah, berarti ini pakai cash. Cash-nya apa? Nah, cash-nya itu adalah tadi luas atau keliling, kan begitu kan? Nah, kalau luas gimana? Kalau keliling gimana? Berarti ini tinggal cash. Nah, ini yang harus sama dengan si yang ada di dalam kombonya tadi. Kalau ini L-nya besar ya besar. Cash luas ya. Nah, luas itu baru dia memasukkan panjang dan lebar ya. Baru dia ini konversi tipe datanya sudah dalam karena kita pakai sweet cash kan. Nah, udah dimasukkan konversi tipe data ya. Setelah konversi tipe data baru kita hitung. Setelah dihitung baru ditampilkan. Nah, luas itu rumusnya adalah panjang dikali lebar. Ya. Nah, kalau udah dihitung baru ditampilkan di labelnya tadi namanya cetak ya. Cetak luas per segi panjang. Baru plus ya. String off. Kalau double, kalau integer, call off-nya ya. Nah, berarti ini off luas, gitu ya. Nah, udah cache yang luas. Nah, makanya kalau cache itu begini, sweet cache, dia cuma bisa string atau integer gitu. Ya, atau karakter. Nah, jadi yang dihitungnya yang di dalam cache-nya, jangan pas milih cache-nya. Nggak bisa seperti if and a kurang. Nah, nggak bisa kalau cache. Justru ngitungnya itu di dalam sini. Jadi paham ya, Bapak Ibu ya? Tuh. Nah, itu cache luas ya. Sedangkan kita punya dua pilihan kan, satu luas sama satu keliling. Ya, yang keliling tinggal copy aja lah yang atas ya. Cepat. Yang atas. Lalu ini tinggal kita ganti aja. Ya. Nah, tinggal ganti rumusnya. Keliling itu sama dengan apa? Rumusnya apa keliling itu? 2 dikali panjang. Gitu kan? 2 kali panjang tambah 2 dikali lebar. Gitu kan ya? Keliling ya? Benar nggak? Nah. 2 dikali panjang ditambah 2 dikali lebar. Ya. Nah, ini tinggal ininya adalah keliling. Nah, ini sudah jadi untuk cache-nya. Nah, ini yang perlu hati-hati adalah kalau sweet cache, maka kurung kurawal buka tutupnya jangan lupa. Ya. Jadi begitu kita buat switch, pilihan kurung buka, nah, kurung tutupnya enter langsung bentuk sendiri. Gitu. Ya. Nah, itu untuk sweet cache. Ya. Nah, kalau sudah, maka kita tinggal buat di menu itemnya ya. Kalau ini sudah, kita tinggal buat di menu item. Oh ya, lupa ini pakai break ya. Jangan lupa cache break gitu ya. Kelupaan. Nah, ini ya. Cache terus pakainya break. Cache break gitu ya. Jadi seperti itu. Untuk sweet cache. Nah, ini kalau sudah kita simpan dulu ya. Biasain simpan takutnya
suka ketutup sendiri atau restart PC-nya, laptopnya ya. Nah, kalau sudah, kita tinggal bikin yang menunya. Nah, menu itu ada di form 1 kan. Nah, yang menu yang ini kita masukin aja contoh case. Ini ya. Nih, Bapak Ibu bikin dulu ini. Terus ini tinggal di event action perform. Nah, berarti ini apa tadi? Nama formnya. Form case 1. Oh, menu if, sorry. Bukan menu if. Contoh case. Saya salah input. Ini ya. Berarti kita menu case 1. Ya. Nah, berarti kita ambil yang ini. Nama formnya form case 1. Kasih nama aja case 1. Form case 1. Case 1. Case 1. Ya. Nah, maka kalau udah kita simpan. Ya. Nah, kalau sudah ya sudah, kita coba kita jalanin. Ya. Enggak programnya. Ya. Suruh pemilihan contoh case. Nah, input panjang misalnya 9. Input lebar misalnya 6. Mau hitung keliling. Nah, maka hasilnya 30. Benar ya? 2 kali 9 tambah 2 kali 6. 30 kan? Sekarang menghitung luas. 54. Gitu ya? Oh, yang keliling. Oh, kalimatnya masih luas ya. Oh ya, benerin dulu ya. Bentar. Ini tadi salah dikit. Nih, keliling. Bukan luas. Keliling. Kita coba jalanin lagi ya. Contoh case. Misalkan 9. Nah, kita ini keliling. Nah, keliling persegi panjang 28. Luasnya 45. Nah, ini kalau pakai combo box gitu ya tampilannya. Nah, ini seperti ini Bapak Ibu untuk yang switch case. Ada pertanyaan dulu enggak? Case, ada pertanyaan? Silakan kalau ada pertanyaan. Ada Bu. Ya, silakan. Ini mau bertanya Bu, untuk kapan digunakan itu while sama for? Bentar, itu pada saat pengulangan setelah ini Pak. Ya. Ini masih switch case dulu, sabar. Ya. Siap Bu. Nah, setelah ini baru kita bahas pengulangan. Kita switch case dulu. Nah, ini. Ini dulu, ada yang mau ditanyain nggak tentang switch case? Ada Bu. Oh, break pakai? Bu. Oke. Ya, silakan. Nah, gini Bu, saya kan udah ini, tapi nggak muncul ke lebarnya Bu, nggak ada hasilnya. Gimana? Pak siapa ini? Sukarta Bu. Pak Sukarta. Kenapa Pak masalahnya? Nggak muncul hasilnya Bu. Salah di Yang ini. Yang ini bukan, yang luas persegi panjang sama keliling bukan? Iya itu Bu. Yang ini. Coba di-share aja Pak. Bisa nggak? Iya nanti Bu. Ya, silakan di-share aja. Ya Bu, bentar Bu. Ya. Soalnya harus dilihat errornya di mana kan nggak kelihatan kalau nggak Bapak share. Enggak, silakan di-share. Sukarta. Ya, silakan. Ya Bu. Ya, silakan Pak. Belum muncul ya Bu? Belum. Udah sih, cuman belum muncul programnya.
ya. Nah, ya itu udah Pak tuh, LK3 GUI. LK4 Bu, belum Bu. Udah muncul. Udah muncul. Oh, LK4. LK4 Bu. Mana LK4-nya? Belum Bu. Di sininya nggak ada ya Bu ya di open katanya Bu. Open project-nya. Open project aja. Bapak nyimpannya di mana? Open project nyimpannya di mana? Bentar Bu. Oh, mana? Sudah tadi. Nah, tuh tugas LK4. Ya, itu. Nah. Oh, CLI ya. CLI, Bapak. Jadi grogi Bu. Ya, nanti yang bangun datar dibahas Bu Nastiti. Sebentar, setelah itu dibahas. Ini Pak Sukarta dulu. Enggak, Pak Sukarta. Mana? Nah, ya itu. Meren. Oh, mana? Ini yang keliling luas bujur sangkarnya. Jangan run file Pak, run project. Projectnya diklik, terus ini aja diklik. Nih program menunya diklik. Program menu. Jangan run file. Kalau run file nggak akan bisa Pak. Nah, ini Bu. Run project. Klik program menu 1. Program menu satunya diklik. Ya udah Bu. Terus run project. Run project. Ya. Nah, tuh coba. Mana Bapak? Nah, ini Bu. Ya, jalanin. Nggak keluar Bu. Ya. Oh, di ininya coba tutup dulu. Tutup dulu. Oh. Ya, tutup dulu. Nah, klik di situ. Tidak. Tidak, Pak, tidak. Halo. Di mana Bu? Coba didesain dulu. Klik dulu desain yang tadi, yang case itu, yang combo box-nya. Nah, coba di combo box-nya, combo box. Bukan yang combo. Desain. Bukan. Coba ini terus properties. Properties, Pak. Tidak, properties. Halo, properties. Nah, coba item. Model. Cari model. Ini Bu. Yang model, ya, klik tanda ininya, tanda 3 ini, tanda 3 di sampingnya klik. Nah, satunya hapus. Nah, itu hapus, delete. Nah, awas spasinya hapus dong, Pak. Spasi Bu. Spasi, ya, hapus spasi depan. Tidak. Nah, yang luas juga spasinya hapus. Yang mana? Depan. Spasi depan. Udah. Pak, udah? Sama yang keliling. Nah, gitu. Sama yang luas juga. Hapus. Nah. Oke. Dah. Sekarang klik kanan. Klik kanan dulu ini. Nanti di sini. Event, action, perform. Oke, udah. Coba jalanin. Program menu, diklik, terus coba klik. Ya.
Masukin. Di label 5. Bisa, Bu. Lihat lagi yang di label 5-nya. Close dulu ini. Mana di label 5? String value of. Coba Pak lihat. Enggak, lihat lagi programnya. Source-nya, programnya, kodenya. Ya. Cache luas. Cache luas. Oke. Keliling. Panjang, luas, lebar, keliling. Ini nih Pak, get tooltip text. Salah nih. Pilihan string bukan J label 4. Kombonya. Ini yang pilihan. Ini. Ya. J label 4-nya delete. Kombonya apa namanya Bapak? Combo, Bu. Combo. Titik get selected item. Ya, get full titik. Oh, Item. Bukan tooltip text. Get selected item. Titik. Get selected item. Titik. Nah. Tunggu dulu sampai muncul itunya. apa? Ya nggak apa-apa sok ditungguin. Tenang weh. Combo titik get selected item. Nah, tuh selected S, tekan S. Get lain. Titik get select S, tekan S. S. Nah, selected item. Ya, itu. Dah. Oh. Simpen jalanin. Jangan run file. Aduh, udah beneran project. Project. Udah dijalanin projectnya, sabar dulu belum muncul. Masih jalan. Jangan run file, run project tuh. Udah, sok struktur. Masukin. Luas, keliling. Tuh, Ya, udah ya. siap, Bu. Ya, makasih, Bu. Ya. Dah, sok, tutup. Tutup kontennya, tutup share-nya. Sharing-nya tutup. Simpan. Siap. Beres. Makasih, Bu. Ya, tutup dulu atuh. Bentar, Bu. Makasih, Bu. Ya. Nah, saya lanjut ya. Nah, gitu ya Bapak Ibu ya, untuk yang saya harus share lagi ya. Bentar, saya share dulu ya. Udah kelihatan ini? Ya, hati-hati. Ini sama persis ya, yang case-nya ini itu diambil dari yang kombonya. Jadi harus sama persis dia dengan yang si model ini. Tuh, ya. Itu. Oke. Nah, jadi itu apa tadi errornya Pak Sukarta, udah ya. Sampai di sini ada lagi nggak yang ingin ditanyakan? Silakan. Kalau nggak ada, saya lanjut nih. Nggak ada? Lanjut ya. Nah, Bapak Ibu, untuk yang CLI-nya, silakan Bapak Ibu bikin di apa namanya project yang berbeda ya. Di project yang berbeda, boleh satu project beda package atau yang lain ya. Nah, ini dicoba nggak yang ininya? Ini sudah ada di YouTube dah. Nggak usah dicoba ya, yang ininya ya, yang CLI-nya ya.
muncul. Bapak Ibu yang CLI-nya ini mau dicoba nggak? Ini yang CLI ini. Sudah muncul? Nah, yang ini CLI kan sudah jelas sepertinya ini ya. Mau dicoba apa enggak? Halo? Bu, Jelas Bu, jelas, kalau jelas. bisa yang Ya. GUI. Udah jelas, Bu. Udah ini mah nggak usah ya CLI mah ya. Bu. Yang GUI aja, yang GUI. Yang GUI aja ya. Yang ini mah kan udah kan ya. Udah bisa ya. Bu, lanjut aja, Bu. Ya, yang ini nggak usah ya. 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 Oke, nah ini GUI kan sudah tuh yang CLI udah, yang GUI udah itu sweet cache ya. Nah sekarang kita masuk ke yang bangun datar ya. Nah bangun datar, nah ini Bapak Ibu, ini kalau yang tadi itu kan menghitung apa luas sama keliling dari bangun datar. Sekarang kita mau bikin bangun datarnya, bikin segitiga, bikin lingkaran, bikin persegi panjang, sama bikin garis ya. Nah ini maka menggunakan grafik 2D-nya si Java ya. Apa ada saya dan Pak Ferry masukin contoh ini karena ada di unit kompetensinya, yaitu menggunakan grafik komputasi atau pemrograman grafik ya. Nah ini contoh aja nih satu ini ya, bagaimana menggunakan grafik yang ada di Java ya. Jadi Bapak Ibu, ini tuh agak apa kan pakai JPanel ya. Jadi nggak usah pakai JPanel bikinnya, kita pakai J-internal frame form ya. Nah nanti khusus yang ini saya upload ulang untuk yang codingnya itu nggak berupa gambar tapi berupa tulisan supaya bisa Bapak Ibu copy. Tapi Bapak Ibu tolong perhatikan dulu cara bikinnya ya. Untuk yang bangun datar ini. Nah. Jadi yang ini ya, yang bangun datar, ya. Ini nanti jadinya ini seperti ini. Saya tampilkan dulu yang sudah jadinya ya, membangun datar ya. Nih. Jadi nanti begitu muncul seperti ini combo box. Nah, mau menggambar kotak misalkan, dia muncul kotak. Ya, ini ada yang tanpa warna, ini yang berwarna ya. Nah, lalu mau gambar apa lagi? Lingkaran. Tuh, ada lingkaran. Ya. Mau gambar apa lagi? Garis. Nah, ada garisnya, tinggal digedein ini ya. Nah, maka cara bikinnya, Bapak Ibu tolong diperhatikan, nanti si codingnya kita upload yang bisa Bapak Ibu copy, khusus yang ini ya. Nah, ini lumayan sih codingnya memang. Jadi supaya Bapak, kalau yang udah ada itu kan berupa gambar, susah nggak bisa di-copy kan? Nah, nanti ini kita upload yang ada namanya codingannya ya. Nah, caranya pertama-tama Bapak Ibu kita buat J frame form sama ya. Kita buat new J internal frame form sama ya. Kita kasih aja F data. Gitu ya. Panjangan ya. F datar gitu aja ya. Nah, kita kasih nama, ini namanya bebas, terserah Bapak Ibu ya. Ini J internal frame form. Jadi nggak usah pakai JPanel karena kalau yang di LK itu kan bikin project baru dia. Kita kan nggak bikin project baru, masuk ke menu ya. Nah, kalau udah kita beginikan tulis ya. Nah, itu ya langkah pertamanya. Terus langkah berikutnya biasa closable, on, maximize, disable ya. Udah, kalau udah boleh diperbesar. Nah, baru dikasih judul. Si judul aja misalkan bangun datar. Gitu ya. Nah, kalau udah dikasih judul, Bapak Ibu masukin ini combo. Masukin kombonya. Nah, ini langsung ya. Tadi ganti aja change variable name, misalkan jadi combo gitu. Ya. Kalau udah
Ini lagi masuk ke propertiesnya. Nih, ke model sama kayak tadi. Ini ganti. Kan pilihannya tadi ada apa aja? Kotak, mau gambar kotak, mau gambar lingkaran, mau gambar segitiga, sama mau gambar, ya kan? Nah, oke. Nah, maka dia nanti akan muncul begitu ya. Nah, udah didesain begini ya, Bapak Ibu, udah didesain begini. Kita panggil dulu dari menunya. Kita bikin dulu menunya. Ya, di form 1 kita balik dulu ke menu karena kita mau manggil ini dari menu kan. Desain aja dulu begini sebelum coding ya. Kita balik ke menu, desain. Nah, itu adanya di sini kan. Maka tambahin menu item. Masukin ke struktur pemilihan ya. Nah, ganti aja ininya jadi bangun daftar gitu ya. Kasih aja shortcutnya terserah Bapak Ibu mau berapa apa aja shortcut bebas ya. Nah, kita bikin dulu ininya, nanti ikonnya kasih sendiri ya, Bapak Ibu kan bisa bikin sendiri. Nah, udah begini, nanti Bapak Ibu ini di change ya. Change, kita kasih nama menu datar, itu aja lah ya, biar beda. Nah, kalau sudah, baru kita event, action, perform. Kita panggil dulu si formnya. Formnya namanya apa? Form datar. Datar. Sama dengan new form datar. Gitu ya. Nah, udah gitu, masukin ke panel. Add datar. Ya. Nah, baru datar titik so. Nah, gitu ya. Nah, ini manggilnya sih sama aja supaya dia muncul dulu, kan begitu, ya. Nah, kalau sudah begitu, maka balik lagi ke si form datarnya. Nah, balik lagi ke sini ya. Nah, langkah awal Bapak Ibu perlu mengimport semua paket Java dari grafik ya. Nah, import dulu paket Java-nya. Ini ada di sini ya, di semua paket Java ini. Nah, nanti saya upload yang bukan gambar, tapi yang codingannya itu bisa di copy ya. Nih, lakukan dulu import ini. Java, AWT, nah semua itu ya. Nah, di sini lakukan import. Jadi Bapak Ibu bikin dulu import semua di sini ya. Ini import Java, AWT. Ini dimension ya, ambil. Import lagi sesuai yang ada di situ ya. Java, AWT, terus grafik ya. Nih. Lagi import Java, AWT, grafik 2D. Karena ini 2D ya. Nah, gitu. Dan seterusnya importnya ya. Gitu ya. Nah, udah import, Bapak Ibu, di kelas yang form datar ini kita buat dulu variabel ininya untuk membuat kanvas ya. Jadi kita buat ini namanya adalah variabel ya statiknya ya. Nah, kita bikin kanvasnya ini maksudnya supaya seperti di Photoshop. Kalau Photoshop kan punya kanvas, ukurannya berapa. Nah, kita buat dulu kanvasnya ukurannya 40 sama 40 ya. Nah, di bagian yang ini buat di sini ya. Ini public, static, final dan seterusnya gitu ya. Nah, nanti itu codingannya bisa di copy, kita bikin yang bisa di copy ya. Nah, kalau udah gitu bikin ini kan private string jenis ini nanti untuk ke sini. Ya, karena ini ada
manggil variabel jenis ya. Ini untuk bikin kanvasnya. Kanvasnya kan kotak ya. Nah, jadi kalau sudah bikin variabel ya, udah bikin variabel, langkah berikutnya di sini bikin variabel, maka langkah berikutnya ke init komponen. Di init komponen Bapak Ibu bikin yang ini. Tadi manggil kotak untuk memasukkan kanvas ya. Nah, udah masukin kanvas, udah kan? Di sini ya, ke init komponen masukin kanvas, maka ya Bapak Ibu bikin dulu ini. Nih, override ini ya. Nah, ini untuk membuat nanti milih jenisnya kan ada kotak, ada lingkaran, ada segitiga, ada garis ya. Nah, nanti ini untuk memanggil void yang di bawahnya. Nah, ya. Ini sulit case lagi. Kalau sudah gitu, ini masih lanjut aja di sini nih. Codingnya itu ya, lanjut aja di sini, di bawah ini, setelah yang init komponen. Langsung aja bikin public lagi, ya. Nah, udah bikin public yang untuk select komponennya, untuk bikin pen komponen, ya. Untuk bikin void pen komponen. Nah, baru bikin ini, void yang untuk bikin kotaknya. Ini untuk bikin kotak itu pakai ambil grafiknya rectangle. Nah, ini adalah koordinatnya ya. Untuk bikin kotak itu kita butuh 4 titik kan paling tidak kan? Ya, titik 1, 2, 3, 4. Jadilah dia kotak. Nah, ini ada 2 kotak nih. Yang diwarnain itu pakai fill, yang nggak diwarnain pakai draw. Ya. Nah, background-nya kanvasnya kasih putih. Nah, dan seterusnya gitu. Kalau lingkaran pakai ellipse ya, itu kepotong nanti saya benerin ya. Garis pakai general path. Nah, untuk bikin garis dan seterusnya ya. Nah, udah bikin garis begitu baru ke atas nih sebenarnya. Nih, baru ke yang ini ya. Kalau udah bikin void yang tadi ya, lanjut di sini, balik lagi ke desain. Nah, baru bikin ininya, event action perform. Event action perform. Nah, baru kita milih sweet case ya. Sweet case apa yang mau ditampilkan? Nah, baru kita bikin sweet case-nya. Nih ya. Nih, kan ambil dari get selected item ya. Nah, ambil dari get selected item, sweet pilihannya case kotak, maka tampilkan kotak. Lingkaran yang tampil lingkaran dan seterusnya begitu ya. Tapi ada yang ditambahin sedikit pakai set content pen ya. Jadi nanti saya buka yang udah jadinya ya. Nanti jadi ini ya string pilihannya apa? Case kotak kan. Nah, ambil ini dulu. Ini tambahannya nih. Nah, set content pen itu untuk apa? Sebagai untuk membentuk kanvasnya nanti. Kanvasnya itu ngambil dari si 3A. Kan ini kan formnya form 3A namanya. Yang tadi yang untuk bikin si void kotak, void garis, void lingkaran dan seterusnya untuk membuat kotak lingkaran garisnya. Nah, gitu cara membuat codingnya ya, langkah-langkahnya. Nah, ini nanti khusus yang ini ada tambahan akan diupload berupa Word ya. Nanti Bapak Ibu yang saya copyin ininya, codingnya supaya Bapak Ibu bisa langsung copy. Nggak berupa gambar gitu ya untuk yang ini. Sehingga nanti Bapak Ibu bisa coba dengan tahapan seperti yang saya jelaskan ini tadi ya. Gitu. Tahapannya bikin apa dulu. Jadi nggak usah pakai jPanel, kita pakai internal frame. Karena mau dibikin di menu nih. Ya. Nah, kalau itu sudah dilakukan, maka Bapak Ibu udah bisa dijalanin langsung dari menunya seperti contoh program yang ini tadi. Ya. Nah, ini akan bisa dijalankan ya dari sini. Jadi dia membuat lingkaran dan sebagainya. Nah, ini set content pen itu dia nggak kelihatan lagi si combo box-nya. Kenapa? Karena dia masuk ke kanvasnya si grafik. Jadi si combo box-nya hilang dia, ya. Combo box-nya hilang karena kita ini kita bikin close operation ya. Pakai close operation-nya di hide sesuai dengan properties-nya. Kan dia langsung ke tutup si combo box-nya. Itu Bapak Ibu untuk yang ini. Ya. Ini kita upload
Ya paling lambat besok lah, karena setelah ini kita ada rapat ya, Koper ya. Nah, jadi kalau kami nggak sempat ngupload sore ini ya besok pagi diupload untuk yang apa namanya ini khusus yang ini ya. Gitu. Karena di contoh yang ini kan pakai jPanel, ini harusnya pakai internal frame aja. Nah itu ada pertanyaan sampai di sini? Terus with cash, beres. Ya, Bu, ada, Bu. ya silakan. Dari GUI yang pertama sampai selanjutnya, apakah digabung seluruhnya? Jadi GUI yang terakhir ada beberapa proyek yang sudah ada. Digabung aja, semua GUI digabung jadi satu project. Nanti form berapa terus aja. Menunya kan bisa Bapak bikin. Gitu. Menunya kan nanti di sini bisa ditambah Pak. Nah, si menunya Bapak tambah aja. Nanti misalkan untuk di sini tugas apa ya tentang program ini ya isiin aja foto Bapak oleh. Nanti sini bikin lagi aja menu. Yang tugasnya, nanti tugas 1, tugas 2, tugas 3, tugas 4 untuk menu ya. Saya gini Pak, maksud saya gini. Ini nih. Di sini tambahin aja add menu ya. Nah, ini pindahin ke sini. Tuh. Ya. Sorry. Ya. Nih. Jadi ini kita tugas gitu. Nanti di sini tambah dibikin aja menu item. Nih. Di sini misalkan tugas tugas 1, nomor 1, terusnya tugas 2, 3, 4 gitu. Kan ada berapa ini tugasnya? Lihat dulu ya. 1, 2, 3, 4 ya. Nah, untuk yang ini Bapak Ibu, yang tugas ini Bapak Ibu boleh memilih deh. Nggak harus satu soal dibikin GUI dan CLI, boleh milih. Mau pakai GUI ya udah GUI aja, CLI-nya nggak usah dibuat. Ya, kalau udah bikin CLI ya udah GUI-nya nggak usah dibuat. Gitu aja. Jadi satu soal ini boleh milih mau pakai GUI atau CLI. Untuk yang tugas LK4 ini ya, silakan memilih mau pakai GUI atau CLI boleh. Bebas aja. Nggak harus dua-duanya. Nggak harus, misalkan nomor 1 dibikin GUI-nya, CLI-nya juga. Kalau udah bikin GUI-nya aja, udah GUI-nya aja. Ya. Ada lagi yang ingin tanyakan? Silakan. Halo Bu, Iya. saya mau nanya terkait program yang sebelumnya tadi yang switch case. Ya, yang mana? Masukan lebar. Itu kan Panjang lebar tadi. text field-nya integer ya. Nah, gimana caranya supaya ada validasi selain integer itu nggak bisa masuk gitu. Misalnya string atau Ya pakai if, Pak. jadi sintak khusus ya kalau di Java. Iya, nggak bisa dia langsung dari properties gitu. Kalau seperti apa namanya? Seperti ini aja, contoh ya. Seperti yang mana tadi? Sebentar. 1A tadi. Nah, seperti dulu kita bikin yang ini, label mau turun ke bawah kan harus pakai BR gitu, harus dari codingnya, gitu ya. Sama juga seperti apa namanya text area kan bisa digunting tuh Pak, isinya ya. Kalau mau nggak bisa dihapus dari codingnya, nggak bisa dari si ininya kan, dari propertiesnya di apa namanya si editable-nya di setting false gitu. Nah, kalau mau itu kan ada nanti kita bikin void validasi khusus. Bisa validasi, oh inputnya ini nggak boleh kosong misalkan gitu ya. Nanti ada pakai if. Jadi kan if text field nggak kosong atau misalkan if text field nanti tipe datanya mau apa gitu. Gitu Pak. Ya. Pakai bikin lagi apa source code khusus untuk validasi. Ada lagi, silakan. Ibu mau tanya, kalau itunya tugasnya semuanya dibug-bugen di struktur boleh?
Maksudnya kumaha bukan di struktur teh? Ya disatuin yang di menu struktur Bu, saya mah nggak bikin menu bar lagi Bu, nggak dibikin menu bar tugas gitu Bu. Ya, nggak apa-apa itu mah gimana ibu lah desainannya. Gimana ibu menunya mau gimana terserah ibu. Mau disatuin di sini boleh. Cek dibruk-brukeun. Mau dibuat seperti ini boleh nanti dipisahin. Mangga, ya. Iya. Ya udah, makasih Bu. Ya, ada lagi nggak yang ingin tanyakan? Ada lagi? Nah, kalau nggak ada, saya jawab dulu pertanyaan yang Pak tadi di awal tadi. Pak siapa tadi yang tanya? Yang sweet cash yang ini? Siapa tadi? Maaf Pak, yang bertanya ini tadi siapa ya? Yang angkat huruf? Oh ya Pak Bambang. Punten Pak, hilap Abi. Pak Bambang ya, ini kan ini seperti ini ada di bahan bacaan memang ya. Nah, yang ada di bahan bacaan itu menjadi soal yang nomor 3 ini kan. Maka Bapak Ibu ini pakai sweet case, tidak menggunakan if ya, karena diminta pakai sweet case, meskipun pakai if juga bisa ya. Tapi coba bikin pakai sweet case. Gimana caranya? Nah, nanti Bapak Ibu begitu sweet case ya, begitu sweet case kan gini. Misalnya kita pakai GUI lah ya, bikinnya. Nah, switch-nya apa? Kita kan pakai deklarasi variabel dulu. Nih, deklarasinya kan pakai ini. String grep ya. Ini saya buat logikanya dari sini ya. Nanti Bapak Ibu kerjain sendiri. Nanti kalau misalnya dibahas semua jadinya nanti tidak ada proses analisisnya ya. Nah, ini saya kasih logikanya seperti ini. String grep. Nah, lalu kita switch. Yang di switch itu adalah grade-nya. Gitu. Ya, baru kan ini gini. Nah, baru ini case-nya. Nih. Ya, case-nya itu ini, grade-nya apa? Case A. Tuh, ya. Titik 2, baru nilainya. Nanti ini nilai lebih dari sama dengan 85. Bisa dipahami nggak maksudnya, Pak Bambang? Ya. Jadi yang di switch itu adalah grade-nya. Ini kan hanya karakter aja. A, B, C, D, E. Begitu toh? Switch grade A, nilai lebih dari 85. Nanti case B, antara 70 sampai 85. Case C, 55, 70. Bisa dipahami ya? Saya berikan logikanya aja nih. Nanti Bapak Ibu silakan kerjakan sendiri. Ya. Nah, kan break. Gitu ya. Nah, nanti tinggal tambahkan set teksnya mau ditampilkan di label berapa. Case B. Ya, copy ini. Ya, case B begini kan? Tuh. Nilainya berapa? Antara 70 sama 84. Ya, udah tinggal case C, case D, case E. Nah, gitu sweet case-nya. Jadi, jangan pakai if. Tuh, ya. Karena kalau sebenarnya pakai if juga bisa, tapi karena ini dimintanya pakai case, maka dibalik. Yang menjadi case itu adalah A, B, C, D, E-nya. Karena si case itu dia cuma bisa string atau integer. Nggak bisa pakai operator perbandingan seperti di if. Ya. Jadi yang jadiin switch-nya A, B, C, D, E. Ya. Oke. Ada lagi nggak yang ingin tanyakan sebelum masuk ke pengulangan? Ada lagi? Ya. Ya. Nah, kalau kita lihat dulu ya yang ini untuk soal yang nomor 1, ini kan Bapak Ibu tinggal ngelanjutin yang nilai akhir kan, di atas kan sudah ada ya. Nah, ini kita tinggal ngelanjutin nilai akhir pakai if else ya. Nah, untuk yang harga hotel, nah ini juga sama pakai if else aja berdasarkan ini kan 1 hari, 2 hari, 3 hari, 4 hari, 5 harinya. Sama berdasarkan ini apa namanya kelas tipe kamar. Kalau superior sekian, deluxe sekian, premium sekian. Gitu ya. Nah, ini supaya bisa Bapak Ibu analisis sendiri ya. Jadi nggak saya contohin yang ini ya. Biar Bapak Ibu coba dulu. Gitu. Jadi kalau dicontohin semua jadi nggak ada analisisnya. Ya. Oh, ada pertanyaan dulu nggak sebelum masuk pengulangan?
Betul nggak? Ada? Nah, saya lanjut masuk ke pengulangan ya. PowerPoint-nya udah kelihatan? Nah ya, kita masuk ke pengulangan. Saya jelasin dulu teorinya ya. Pengulangan di Java itu ada 3 macam. Pakai while, pakai do while, sama pakai for. Ya. Nah, pakai while gimana, pakai do while gimana, pakai for gimana. Tuh. Itu kita coba semua, baik GUI maupun CLI. Ya. Kalau while, maka dia modelnya begini. While kondisi. Dicek dulu kondisinya. Misalkan, while I kurang dari sama dengan 10. Nah, I-nya diperiksa dulu, kurang dari sama dengan 10 enggak? Kalau iya dilakukan statementnya. Kalau enggak, ya enggak. Dia dicek kondisi di awal. Ya. Nah, karena dicek kondisinya di awal, maka ada kemungkinan pengulangannya tidak dilakukan. Kenapa? Karena dia dicek di awal ini misalkan while I kurang dari sama dengan 10. Nah, ternyata dia lebih dari, tidak kurang dari. Kan langsung keluar, tidak dilakukan berarti pengulangannya. Jadi ada kemungkinan si pengulangan tidak dilakukan kalau pakai while. Ya. Tuh, nanti ada di post-test itu. Lalu berikutnya, kalau pakai do while. Kalau pakai do while, maka dia modelnya gini. Do, dilakukan pengulangan, baru while periksa kondisi. Beda sama yang ini. Jadi periksa kondisinya di akhir. Nah, karena periksa kondisinya di akhir, dia langsung tuh lakukan pengulangan, maka pengulangannya pasti dilakukan. Minimal 1 kali. Jadi pahami Bapak Ibu ya. Kalau pakai do while. Pengulangannya pasti dilakukan. Minimal 1 kali. Kenapa? Karena dia langsung do ulang. Lakukan pengulangan nih. Diperiksa kondisinya di akhir. Tuh, itu do while. Ya. Terus kalau ini contohnya ya, pakai while. Ini yang CLI. Tinggal integer, while I kurang dari sama dengan 5, maka ini akan mencetak angka 1 sampai 5, ya. Angka 1 sampai 4 apa angka 1 sampai 5? Angka 1 sampai 5 karena kurang dari sama dengan ya. Nah, Bapak Ibu nanti contoh proses itu begitu. Ada contoh potongan program begini, lalu diminta outputnya seperti apa. Nah, maka Bapak Ibu perlu berlatih itu karena nanti soal itu kebanyakan coding. Contoh program, outputnya apa? Atau ada outputnya, programnya gimana? Soal post-test itu. Ya. Nah, lalu ini contoh do while. Sama aja. Kalau yang do while itu dia perlu inisialisasi awal dulu, do. Nah, baru dicetak. Nah, kondisinya di akhir. Kalau do while ya. Satu lagi for. Kalau for, dia modelnya for pakai inisialisasi. Inisialisasi itu contohnya misalnya gini, I sama dengan 1. Kan dimulai dari 1. Terminator itu kondisinya, kan I kurang dari sama dengan 10. Iterasi itu pengulangannya, I plus plus. Baru dia pengulangannya apa, statementnya. Ini contohnya untuk for. Ini namanya nested for. Ya, jadi pengulangan di dalam pengulangan. Gitu ya. Nah, itu untuk yang pengulangan. Teorinya seperti itu. Ada pertanyaan enggak? Pengulangan? Ada pertanyaan? Enggak ada? Nah, kalau enggak ada, kita masuk ke praktek ya di lembar kerja. Lembar kerja kelihatan? Nah, ya. Di lembar kerja ini Bapak Ibu, untuk pengulangan yang kami berikan contoh itu CLI ya. Pengulangan diberikan contoh semua for, do while, sama while do, tapi CLI ya. Yang GUI-nya belum dimasukin. Maka sekarang kita lakukan GUI-nya ya. Kalau yang CLI-nya Bapak Ibu tinggal ikuti aja yang ada di LK. Ya, gitu. Nah, itu CLI-nya. Ini CLI-nya kan karena pakai scanner aja. Nanti ini untuk menampilkan angka 1 sampai dengan berapa sesuai dengan yang diinputin. Gitu. Bisa pakai for, pakai while, pakai do while. Ya. Nah, itu kita sekarang bikin pakai GUI. Kalau yang ini kan pakai CLI. Yang pakai CLI nggak kita praktekin sekarang karena sudah jelas ini ya di LK, Bapak Ibu tinggal ikutin. Nah, kita sekarang praktekkan yang GUI saja untuk for ya. Sama caranya kita buat dulu JFrame form.
Iya, ini sekarang mau dipraktekin, Pak. Pakai GUI tapi, ya. Ini kita praktekin. Kalau yang CLI kan sudah ada di lembar kerja, ya. Sekarang kita mau menampilkan angka 1 sampai 10 pakai for, while do sama do while, tapi pakai GUI. Karena yang CLI-nya Bapak Ibu bisa lihat di LK. Silakan dipraktekkan sesuai dengan yang ada di LK, itu sudah jelas, ya. Nah, karena yang di LK belum ada GUI-nya kan. Jadi sekarang kita bahas yang GUI-nya, ya. Nanti kita upload juga yang GUI untuk pengulangan. Kita upload paling lambat besok pagi lah, ya. Karena belum ada di dalam LK yang itu. Kita bikin dulu ini ya, internal frame. Nah, kita kasih nama aja form pengulangan. Ya. Form pengulangan. Udah. Nah, kalau udah seperti biasa atur propertiesnya. Nah, ini kan jadi ingat. Maximize, disable, ya. Nah, kita rapikan dulu, kita perbesar, ya, supaya dia agak besar. Nah, kalau udah, kita kan mau menampilkan angka 1 sampai 10, tapi untuk menampilkan pengulangan angka misalkan dari 1 sampai 10. Berarti ada batas awalnya berapa, batas akhirnya berapa. Ya, nanti mau mencetak angka 3 sampai 20 bisa. Berdasarkan inputan yang kita masukkan, ya. Kita coba buat dulu labelnya. Ini ya. Pengulangan for, while, sama do, while. Ya. Tinggal digedein sendiri tulisannya, ya. Diatur-atur aja lah, kalau desain mah bagus-bagusin sendiri. Nah, lalu ini kita masukkan yang GUI, ya. Yang GUI kebetulan belum ada di situ di LK-nya, nanti kita tambahkan. Lupaan kemarin. Batas awal, ya. Tuh. Awalnya berapa? Misalnya mau dicetak dari 1, dari angka 0, apa dari angka 2, 3 gitu, ya. Nah, mau dicetak sampai berapa? Nah, ini berarti batas akhir. Ya. Nah, udah batas akhir, kita masukin text field. Ya. Text field. Gedein. Nah, itu hapus dulu ini text field-nya. Nah, kita kasih nama variabel name-nya txt. Wah, biar gampang aja. Kita kasih nama txt akhir, ya. Oke. Nah, kalau udah, kita mau nanti muncul di sini, ya. Nah, kita bikin dulu. Nanti kan begitu klik button, kita mau, misalkan ini, klik button ini pakai yang for, ya, misalkan. Jadi diklik button yang for, muncul angkanya berapa, 1 sampai 10 sesuai dengan yang kita inputkan di sini. Kita inputkan 3 sampai 20, yang muncul 3 sampai 20. Kita inputkan 5 sampai 10, muncul 5 sampai 10, ya. Nah, kita buat aja ini dalam satu form semua. For, while, Bentar ya Bapak Ibu, ya. Restart. Restart dulu. Nah, ya. While udah masuk ini, langsung kita masukin satu lagi untuk while. Ya. Nah, kalau udah tinggal dirapikan. Nah, untuk memasukkannya Bapak Ibu kita nggak bisa pakai label
Atau teks area kita pakai ini namanya nih, satu komponen baru lagi nih. Nih, penambahan komponen lagi. Kita pakai namanya list. Supaya dia nanti rapi. Nah, si listnya kita atur propertiesnya. Saya suka ngantuk. Lihat dulu ya, sebentar ya Bapak Ibu ya, sabar. Ya. Banyak install program bikin yang AR. Ya, saya restart dulu aja ya. Nanti saya balik lagi ya. Balik lagi ke ininya ke apa? Saya keluar dulu dari Webex dulu ya. Ya, Bu. Bentar Bapak Ibu ya. Kalau yang pakai ID Win7 siapa ya? Restart. Kebanyakan ini, kebanyakan software. Simpan dulu tadi. Nah ya, tadi udah bikin kan, ya, udah bikin ini. Kita ulang lagi ya, nggak kesimpan. Apa? Kita ulang lagi nih ya. Tadi yang pengulangan ya. Ininya di maximize resizable ya. Ya. Nah, udah kelihatan kan? Nah, terus kita bikin
Kita perbesar dulu ya. Kita ulang nih terpaksa karena tadi nggak kesimpan. Belum ke Ctrl S. Pengulangan dengan for, while, sama do, while. Ya. Terus kita bikin label. Masukkan apa namanya, batas awal ya, batas awal, bentar ya, nah di laptop ya, batas akhir. Nah ya, udah, kalau udah kita pakai text fill ya, text fill-nya dimasukin, text fill-nya dimasukin ya, ada text fill. Saya Ctrl S dulu, takut. Nah ini kita edit text-nya delete, sama ini juga edit text-nya kita delete ya. Lalu ini pakai change variable name txt awal ya. Lalu ini sama change variable name txt akhir ya. Kalau mau sambil diikuti silakan ya. Nah kalau sudah pakai button ini ya. Nah, kita ambil button, kasih for. Langsung lagi button lagi, ambil lagi ke ini while ya. Langsung kita ambil lagi button lagi, pakai do while ya. Nah udah gitu kita masukin ini namanya list ya, taruh listnya di sini. Nah ini ya, nanti kalau itu kurang dia ada scrollnya ya. Yang item 1, 2, 3, 4-nya kita hapus dulu, kita pakai yang namanya di sini cari model ya. Ya. Nah, kalau sudah, maka ini ya, kita buat dulu menunya. Menunya yang untuk khusus ini ya, di form 1. Pokoknya kalau udah beres desain, balik dulu ke menu biar kita nggak lupa gitu loh. Ya. Kita masuk ke sini, kita lihat mau masuk di sini kan. Nah, ini kita buat action form ya. Nah, ini pakai form pengulang. Ini form ya, ininya ulang 1 gitu ya. Nah, udah dibikin ininya, terus balik lagi ke form pengulangannya.
Sama. Nah ya, udah kita masuk ke sini, ke action performnya si for ya. Kita lihat, for itu berarti kita ambil dulu deklarasi variabelnya. Ya, ambil deklarasi variabelnya, kasih komentar. Ya. Apa yang kita pakai? Tentunya ada deklarasi variabelnya tadi apa? Awal sama akhir ya. Awal kita pakai integer aja ya. Integer awal, koma, akhir. Koma. Ya. Nah. Terus kalau udah ini berarti kita pakai konversi tipe data ya. Ini ada laptopnya. Aduh. Bentar ya. Kita lihat. Ini bentar, agak lama. Sabar ya Bapak Ibu ya. Tahu nih kenapa tiba-tiba jadi agak lama. Ya, kita lihat ke LK-nya. Kan contoh yang pengulangan pakai for. Ya. Lihat contoh pengulangan pakai for. Lihat. Masih tadi. Ya. Kita lihat pengulangan pakai for. Nih, yang contoh CLI-nya kan ada. Ya. Sekarang kita bikin yang B-nya berdasarkan contoh CLI. Kelihatan nggak? For. Ya. Ini kita pakai awal sama dengan awal berarti ya. Di koma awal lebih dari sama dengan akhir berarti ya. Ini di awal plus. Ya kalau pakai for. Nah, ini dia minta inisialis. Nah, ini tadi konversi tipe datanya belum. Konversi tipe data ya. Nah, kita Nah, awal integer titik pass in ya, ambilnya pass in. Mau banget. Integer titik. Nah, mau pass in ya. Nah, kita ambil pass in. Pass innya apa? Yaitu adalah dari
txt awal titik get text. Ya. Nah, sama untuk yang nah, baru ini txt akhir titik get text ya. Nah, oke. Nah, kalau sudah, nah ini dia ada warning aja nggak apa-apa ya, statement tuh. Kenapa awal sama dengan awal? Karena kan nanti ini ya awal itu kan misalkan awal sama dengan 1, kan tergantung dari yang diinput di sini. Gitu maksudnya. Kenapa awal sama dengan awal? Nanti awal kurang dari sama dengan akhir, itu nanti yang misalkan awalnya itu kurang dari sama dengan 10, awalnya 1, misalkan 1 kurang dari sama dengan 10 enggak, baru awal plus plus. Itu sesuai dengan si for-nya, ya. Nah, setelah itu baru kita masukkan di listnya, ya. Nah, untuk list kita butuh ya kita deklarasikan, ya. Kita deklarasikan itu ya. Nah, kita tampilkan untuk nge-add ke dalam listnya, gitu ya. Untuk nge-add ke dalam listnya. Jadi Bapak Ibu, saya ulang ya codingnya ya. Kita di sini kita tampilkan dulu ya. Default list model, ya. Misalkan kasih nama aja model sama dengan new default list model. Nah, ini untuk listnya. Nah, dia kan minta begini nih, ya. Kalau ada error, klik aja ininya. Nanti import Java Swing. Default list modelnya belum diimport. Nah, kita import. Nah, udah diimport ya. Oh, ini. Tuh ya. Udah diimport. Modelnya kan, ya. Suaranya putus-putus, Bu. Nggak jelas. Makanya Pak, ini laptop sayanya lagi agak ngadat. Maaf ya. Nanti dilihat di YouTube-nya ya. Soalnya putus-putus. Ya, nanti dilihat di YouTube-nya ya, Pak ya. Nah, kita buat di sini model titik add elemen ya. Nah, add elemennya ini apa? Yaitu adalah awal. Ya, karena kan kita mau nyetak si nilai ini ya, yang si awal ini. Nah, setelah itu baru kita masukin ke listnya ya. Nah, listnya itu berarti tinggal model titik set, sorry, apa nama listnya tadi? Set. Bentar ya, kita lihat dulu nama listnya ini apa. Bisa kita cetak ke listnya itu namanya tadi cetak ya, titik, nah baru set model. Nah, set modelnya dari apa? Yaitu dari model gitu ya. Nah, ini untuk yang for ya. Nah, untuk yang for ini
seperti ini aja, cuman for awal gitu ya. Nah, nanti kita cetak ke situ. Nah, itu ya. Kalau udah, coba kita jalanin dulu untuk yang for ya. Ini kita simpen dulu ya. Kita coba jalanin yang for. Tadi kan udah dibikin ya di menunya. Kita coba jalanin. Pengulangan, contoh ulang. Nah, ini muncul batas awalnya berapa? Misalkan 1. Batas akhirnya misalkan 10. Ya, berarti nanti mencetak puluh misal. Kita bikin yang pakai while sama while. Nah, itu Bapak Ibu untuk yang for. Ya, kita sekarang bikin yang while dan while. Nah, pakai yang while while, tinggal yang ini kan pakai while dulu. Ya, pakai yang while, kita copy aja yang atas ya, biar cepet. Copy aja yang ini. Nah, ya, kita copy. Ininya kita ganti aja si for-nya jadi pakai tadi while dulu ya. Kalau while kan berarti di periksanya di awal kan. While apa? Awal kurang dari sama dengan akhir. Gitu kan. Baru ininya awal nah, itu kalau pakai while. Jadi, kalau pakai while diperiksanya di awal, ya. Awal-awal ke 1. Nah, ini yang while. Nah, sekarang kita coba buat yang pakai do while. Yang while, klik aja 2 kali. Nah, sama. Kita copy aja. Ya. Nah, tinggal diganti yang for-nya jadi do. Ini do. Nah, kalau do kan gini, langsung dia pengulangannya dilakukan, baru while-nya di bawah. While awal kurang dari sama dengan akhir. Nah, gitu. Nah, baru ini do. Ya. Itu aja. Tinggal ininya kan awal sama dengan ngejalanin. Iya, iya. Ya, struktur pengulangan, contoh ulang. Kita masukin batas awalnya berapa? 0 misalkan, sampai 5 aja lah dulu ya. Pakai while. Nah, tuh ya. Terus misalkan ini 0 sampai 12. Oh, dari ininya dari 3. Pakai while. Nah, tuh, 3 sampai 12 ya. Ganti lagi. 7 sampai 12 pakai for. Kan 7 sampai 15. Gitu ya, Bapak Ibu untuk pengulangan. Nah, ini sudah jadi ya untuk pengulangan. Nanti yang khusus yang GUI ini karena belum ada di LK, kita upload ya. Kita upload besok pagi lah ya. Karena kalau sekarang nggak memungkinkan, kita semua ada rapat dulu setelah ini. Rapat manajemen dulu. Itu Bapak Ibu untuk yang ini.
Di LMS, LMS kelihatan? Hah? Belum. Udah belum? Ya, nanti di-upload di LMS di yang lembar kerja. Ada tambahan yang bangun datar. Oh, ada tambahan yang bangun datar, yang tadi ya, tambahan yang bangun datar. Kita upload di lembar kerja sama yang ini, tambahan yang bikin GUI ini. Yang GUI yang pengulangan. Kan belum ada di LK itu ya. Nah itu. Itu Bapak Ibu, ada lagi yang ingin tanyakan? Silakan. Mohon maaf, laptop saya agak ngadat. Awal plus-plus dengan plus-plus awal. Kalau awal plus-plus itu sama dengan awal-awal plus 1. Ya. Kalau awal plus-plus ya. Jadi gini, kalau udah kelihatan? Udah? Kalau awal plus-plus ya, ini sama aja dengan gini saya tulis ya. Ini sama aja dengan nih awal sama dengan awal plus 1. Gitu. Ya. Kalau awal plus-plus. Terus pertanyaannya apa tadi? Bedanya dengan plus-plus awal. Plus-plus awal begini. Gimana contoh ada plus-plus awal? Tidak ada. Ya. Nah, ini bedanya. Kalau ini kan untuk counter nih, awal plus-plus, awal sama dengan awal plus 1 ya. Kalau plus-plus awal, berarti dia ininya itu ini dia ke gimana sih? Gitu tuh. Meskipun sebenarnya sama. Ya. Nah, ini maksudnya gini. Bentar ya, gini. Ini maksudnya sama dengan gitu ya. Nah, ini maksudnya kalau plus-plus awal ini sama dengan awal sama 1 plus awal. Nah, ini maksudnya gitu. Ya. Jadi 1 plus awal. Si awalnya ini sama dengan 1 plus awal. Gitu. Itu Bapak Ibu. Ya. Ada lagi? Ada lagi nggak yang ingin tanyakan? Itu ya. Kita melihat, kita upload di yang lembar kerja di sini di LMS ya. Tiba Bapak Ibu lihat ke sini lembar kerja sesi 4 download, ada tambahan LK tambahan gitu ya. Oke. Kalau tidak ada lagi yang ditanyakan karena sudah jam 3, alhamdulillah sesi 4 sudah berakhir ya. Nanti pengumpulan batas upload LK 4 bisa kita tambah ya. Bapak Ibu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Pak Fahri ya. Enggak, Pak. Ya. Terima kasih Bu Dwi. Baik Bapak Ibu, mohon maaf ya jika agak putus-putus dari Bu Dwi-nya ya.
mungkin di hari berikutnya tidak terjadi lagi. Baik Bapak Ibu, terima kasih telah bergabung dengan kami di mentoring ke-8 ini atau di mentoring kedua sesi minggu keempat ini pada pembahasan instruksi pemulihan dan instruksi pengulangan. Semoga apa yang telah disampaikan oleh Bu Dwi pada mentoring ini bermanfaat untuk kita semua. Lagi untuk yang belum mengumpulkan tugas sesi 3 atau yang ingin memperbaiki LK3-nya, kami berikan waktu sampai besok, Selasa 9 Juni 2020 jam 12 malam. Sedangkan untuk LK4 yang sekarang, sementara ini kita buka sampai hari Kamis 11 Juni sampai jam 12 malam. Jika nanti ada perpanjangan, nanti kami kabari lagi. Untuk tes akhir, waktunya nanti kami kabari lagi. Kemudian untuk mentoring berikutnya, mentoring ke-9 atau ke 1 sesi minggu 5, akan kita laksanakan hari Kamis, Bapak Ibu ya, 11 Juni 2020, pukul 9 waktu Indonesia Barat. Jadi Bapak Ibu nanti hari Kamis kita mentoring ke-9, jam 9 pagi ya. Sekali lagi terima kasih Bu Dwi, Pak Bubun, Pak Hedar, Bapak dan Ibu semua. Semoga kita semua diberi kesehatan dan keselamatan. Amin. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bapak Ibu boleh keluar.